Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Pewarta Berita dimanapun Anda berada, dengan semakin maraknya hidup kita di era digitalisasi ini, sehingga apa yang kita lihat, kita dengar itu sangatlah beragam, sangatlah bermacam-macam. Informasi yang masuk dan dicerna oleh akal kita, dicerna oleh otak kita, terkadang bisa membingungkan. Karena bisa jadi informasi-informasi yang masuk ke dalam otak kita itu belum tentu valid, belum tentu benar, dan belum tentu itu adalah berita fakta. Bisa jadi itu adalah hoax dan hal yang dibuat-buat yang bertujuan untuk mengacau balau, memecah konsentrasi, mencemari akidah, dan lain sebagainya. Para pemirsa sekalian, sungguh ini adalah sebuah pertarungan informasi di dunia yang sangat global ini ya. Tidak ada jarak lagi antara kita dengan Eropa, kita di Asia Tenggara khususnya, atau dimanapun kita berada, di Eropa, di Afrika, di Australia, di 5 benua, Eropa, Amerika, dan sebagainya. Kita terhubung begitu dekat, sekalipun jaraknya bermil-mil, bermiliar-miliar kilometer. Keadaan seperti inilah yang kadang membuat seseorang itu rapuh dalam hal pemikiran. Hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang membuat kita ragu untuk melangkah, untuk mencerna sebuah informasi. Kita seakan-akan terombang-ambing oleh situasi yang sama sekali tidak bisa kita pegang. Para pemirsa Pewarta Berita dimanapun Anda berada saat ini harus menjadi konsentrasi kita. Secara pendidikan itu tidak tinggi-tinggi benar. Artinya secara pemikiran mereka sangatlah sederhana. Sehingga ini adalah pangsa pasar yang bagus untuk memporak-porandakan pertahanan pemikiran mereka. Membuat mereka ragu terhadap sesuatu hal. Dan mereka akan memberikan hal-hal yang justru hayali, sehingga porak-porandalah pertahanan akidah dalam hal ini yang diserang, dan dalam hal ini adalah akidah kaum muslimin muslimat sekalian. Kenapa? Karena orang-orang berusaha untuk bagaimana agar pola pikir umat manusia ini tidak stabil ya, sehingga terjadi kegoncangan pemikiran. Hal ini menyebabkan tentu saja bagi yang tadi saya katakan itu 70%, khususnya orang-orang di negara kita yang taraf pendidikannya belum tinggi, ini sangat rentan terhadap hal-hal yang saya katakan tadi, informasi yang berseliweran di dunia digital. Dan hampir dapat dipastikan bahwa mereka memiliki akses untuk menyerap informasi itu secara tanpa saringan apa-apa lagi. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ini yang akan kita cari. Bukan kita mengeluhkan keadaan yang sangat simpang siur seperti ini, informasi yang nggak jelas ya, kadang-kadang masukin, tapi juga ada informasi yang benar dan jelas. Maka oleh karena itulah kita selaku kaum muslimin, orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, sudah dari jauh-jauh hari, 15 abad yang lampau,
Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan guide, ya, telah memberikan petunjuknya agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh informasi yang lalu lalang, tumpuk menumpuk, berebutan untuk mereka informasikan. Kalau itu bagus kita bisa terima, tapi kalau itu tidak bagus, tentu kita harus melalui berbagai penyaringan. Tidak percaya begitu saja, harus betul diteliti dari mana sumbernya dan lain sebagainya. Inilah sebagai bahan evaluasi kita terhadap maraknya dunia digitalisasi yang ada pada zaman kita ini. Wabil khusus bagi mereka-mereka yang buta terhadap katakanlah masih rendah tingkat pemahamannya, tingkat pendidikannya, tentu ini adalah suatu hal yang sangat rentan untuk memporak-porandakan pemikiran bahkan keimanan mereka. Baiklah, saya akan bacakan hadis Rasulullah SAW untuk menangkal hal-hal yang saya sebutkan demikian, ya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amrayni, ya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnatu rasulihi. Ya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan Rawahul Hakim, ya. Coba kita terjemahkan artinya. Terjemahkan, ya, ke dalam bahasa Indonesia. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya. Apakah dua perkara itu? Yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, yaitu hadis. Hadis riwayat Hakim. Nah, bagi kaum muslimin dan muslimat, tentu hadis ini haruslah menjadi rujukan, haruslah menjadi pegangan, bahwa sehebat apapun dunia informasi yang masuk, ya, kita dengar, kita lihat, kita punya saringan yang begitu ketat. Apa itu saringannya? Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Artinya apa? Ini cocok nggak nih apa yang misalnya, ya, ada informasi kita harus melakukan ini, kita harus begini, kita harus begini. Untuk mencapai sesuatu kita harus begini, kita harus lakukan ini, step-stepnya kayak begini, gitu, ya. Nah, kita lihat dulu, sama nggak sama yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah? Apabila sama, oke, lanjut. Tapi apabila tidak sama, nanti dulu, ya. Nah, perlu penyaringan, perlu pemikiran, ya, dan perlu tabayun. Ya, kita tentu akan tabayun dengan teman-temannya atau guru-guru, ustadz-ustadz, ya, bener nggak nih ustadz begini, ya, kita harus tanya. Jadi kita harus super aktif untuk bertanya kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan agama yang mumpuni, ya, sehingga kita tidak tersesat. Jadi Rasulullah 15 abad yang lalu sudah pesan, ya, sudah memberi wasiat kepada umatnya bahwa kamu tidak akan pernah tersesat selamanya apabila kamu berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Nah, coba sekarang kita lihat lagi di surah Al-Ahzab ayat 36. Saya bacakan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ini adalah surah Al-Ahzab ayat 36. Coba kita terjemahkan. Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan juga tidak pula patut bagi perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan menetapkan suatu ketetapan akan ada lagi
mereka pilihan yang lain. Akan ada lagi pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa saya bacakan ini catatannya ya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat, sebuah kesesatan yang nyata. Jadi kalau Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan suatu perkara, ikuti. Apabila kita melenceng dari situ, maka kita sesat, sebuah sesat yang nyata. Nah, kalau ayat ini sudah hampir kepada kita, ya, sudah pernah kita dengar, ya. Lalu kita masih mencari jalan yang lain selain dari rujukan yang Rasulullah wasiatkan itu tadi, yang ditimbul dua perkara itu ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak mencari rujukan sana, karena semua rujukan kehidupan itu ada di sana, ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang sangat-sangat paripurna, ya, tidak ada kitab lain sesempurna Al-Quranul Karim. Para pemirsa sekalian, ada juga nih yang berpikir mungkin ya, Pak, bagaimana kalau saya belum pernah menemukan ayat tersebut, gitu umpamanya. Katakan ada juga ya yang belum pernah membaca surah Al-Ahzab ayat berapa tuh tadi? Ayat 36 ya. Jadi tolong juga para pemirsa dicek ya, kalau salah nanti bisa diralat ya. Jadi surah Al-Ahzab ayat 36. Ada juga yang bertanya, karena ada pemikiran di sebagian masyarakat ya, kita nggak perlu belajarin Islam, jadi kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu kan nggak apa-apa. Gitu. Nggak begitu. Ya, nggak begitu. Di sini ada sebuah hadis mengatakan utlubul ilma tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi kalau ada yang berpikir, udah kita jangan pelajari Al-Quran dan As-Sunnah, jadi kita kalau melanggar aturan itu kita kan nggak tahu gitu ya. Itu adalah sebuah pemikiran yang keliru, sahabatku, saudaraku. Karena ada hadis yang mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki muslim, baik laki maupun perempuan. Jadi wajib. Wajibnya artinya apa? Bukan kita malah menghindari untuk mencari tahu. Kita harus cari tahu, ya. Dan kita harus belajar. Belajar apa? Khususnya Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga apa? Sehingga jalan kita ada panduan, ada guide. Kita nggak mungkin bisa hidup ini tanpa adanya guide. Anda membeli sepeda motor, pasti ada caranya, membunyikannya bagaimana, klaksonnya yang mana, ngisi bensinnya bagaimana, ngeremnya bagaimana, cara perawatnya bagaimana. Itu ada semua. Atau membeli apapun itu pasti ada petunjuknya. Agar barang yang kita beli itu disebutkan. Begitu juga dengan kita. Kita manusia diciptakan oleh Allah, tidak dilepas begitu saja. Dikasih petunjuk mulai dari Adam sampai sekarang. Sudah berapa banyak kitab yang diturunkan, Zabur, Taurat, Injil, ya. Dan sekarang yang terakhir adalah Al-Quran sebagai penyempurna dari semua kitab-kitab yang telah lalu. Jadi tidak dilepaskan begitu saja oleh Allah. Ada gaitnya. Nah, selama kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang Rasulullah sabdakan tadi, kita tidak akan pernah tersesat. Jadi inilah salah satu semacam saringan di dunia digitalisasi yang mana informasi begitu banyak lalu lalang di hadapan kita. Ya, sehingga kita menjadi bingung. Ya, kadang-kadang mungkin kita bisa terpesona. Wah, ini benar nih. Wah, gitu kan? Bisa kan? Apabila kita mendengar orang berbicara tentang tentang keduniaan umpamanya, wah ini kita benar nih, wah kita agak tertarik, terkagum-kagum nih dengan orang ini. Jangan dulu, lihat dulu dari Al-Quran bagaimana. Ya, itulah gunanya kita diperintahkan untuk membaca sirah nabawiyah, diperintahkan Allah untuk membaca Al-Quran, diperintahkan oleh Rasulullah untuk menuntut ilmu. Itulah gunanya. Nah, oke, saya rasa sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga Anda tidak bosan-bosan ya mendengar
semacam apa ya, bukan semacam nasihat. Saya mengatakan ini bukan nasihat, artinya pengingatan ya, agar kita ingat, jangan sampai kita lupa terhadap apa yang sudah kita miliki, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itulah dua wasiat yang ditinggalkan Rasulullah ini adalah harus menjadi pegangan buat kita semua. Pada pemirsa pewarta berita dimanapun Anda berada, saya cukupkan sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap semangat.